komputer. Oke, tadi kita sudah tentukan ya tujuan utamanya, kriteria, subkriteria, dan sampai ke alternatif keputusannya apa aja. Nah, kalau dilihat dari hierarki ini termasuk yang hierarki lengkap atau tidak lengkap? Kira-kira Lengkap, Bu. termasuk yang lengkap. Kata kuncinya di mana tuh yang lengkap? Kita bisa tahu dia lengkap. Adakah di soal yang Dengan bisa, kalau di soal adakah kata kuncinya? memiliki semua sifat ini, Bu. Memiliki semua sifat ini ya, semua sifat ini, tetapi dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda, tinggi, sedang, dan juga rendah. Jadi semuanya saling terkait, cuma dia ada subkriterianya, tinggi, sedang, dan juga rendah ya. Sip, berarti kalau gitu kalian harus kaitkan semua elemennya ya. Mulai dari daya saing produk berarti ke semua kriteria nih, semua kriteria dari kriteria ke semua subkriteria ya. Setelah itu dari subkriteria masing-masing ke alternatifnya, alternatif keputusan. Termasuk yang lengkap ya, termasuk yang lengkap. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan prioritas ya. Prioritasnya itu merupakan representase dari persepsi ataupun ekspresi manusia tentang hubungan antara satu elemen dengan elemen lain berdasarkan suatu kriteria tertentu, misalnya tingkat kepentingan. Nah, kalau di AHP penentuan prioritas itu pakai perbandingan berpasangan atau pairwise comparison ya. Di metode sebelumnya sudah sempat dibahas perbandingan berpasangan ini atau pairwise comparison, cuma kita belum membahas lebih lanjutnya ya. Jadi pakai yang jadi perbandingan berpasangan, kita tidak hanya menilai elemen A tapi juga menilai dari elemen yang lainnya. Nah, untuk perbandingan berpasangan itu digunakan untuk menentukan prioritas elemen pada klaster ataupun level dengan memperhatikan klaster atau level di atasnya atau lokal prioritas ya. Perbandingan tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan. Contoh matriks perbandingan berpasangannya adalah ini ya. Ini misalkan ini kriterianya nih ABCD ya. Ini juga alternatif ABCD gitu. Jadi kita membandingkan A1 ya, untuk A1 ya bandingkan A1 dan A1 yang ini. Kalau A2 berarti bandingkan A2 dengan A1 dengan A2 ya. Seterusnya. Contohnya misalkan yang A2 kita bandingkan dengan A1, A2 juga bandingkan dengan yang A22. Jadi semuanya dia berpasangan. Berpasangan masukkan ke dalam matriks perbandingan berpasangan. Oke. Nah, ini untuk skala penilaiannya. Skala penilaiannya ya. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 9, nah 2, 4, 6, 8, dan juga ada kebalikan. Jadi untuk skala penilaian perbandingan berpasangan ya. Kalau nilainya 1 berarti dia sama pentingnya. Kedua elemen itu mempunyai pengaruh yang sama. Terus misalkan lagi 9 ya. 9 itu mutlak lebih penting. Artinya elemen tersebut, satu elemen mutlak lebih disukai atau lebih penting dibandingkan dengan elemen pasangannya pada tingkat keyakinan tertinggi. Nah, untuk yang 2, 4, 6, dan 8, intinya yang ini tuh ganjil ya. Yang ini ganjil dan ini ada yang genap. Kalau yang genap itu nilai tengah-tengah di antara dua pendapat yang berdampingan. Jadi nilai-nilainya perlu untuk suatu kompromi. Kalau mudah ya, mudah untuk menilainya, berarti nilainya itu harus ganjil karena dia ada eh, kriteria atau definisinya itu ada sama pentingnya, sedikit lebih penting ya, sangat penting dan juga mutlak lebih penting. Ini nilai-nilainya. Tapi kalau udah netral seperti ini,
berarti dia pertimbangannya sulit, sangat sulit mempertimbangkan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Oke. Jadi di AHP mengenal nilainya itu kebalikan. Jadi kebalikan itu jika elemen I itu memiliki salah satu angka di atas, ketika dibandingkan elemen J, maka elemen J memiliki kebalikannya. Sehingga dibandingkan dengan I. Ketika dibandingkan dengan I. Masih bingung ya? Masih bingung untuk skalanya ya? Oke, kalian ingat-ingat untuk ganjil ini yang bisa dibedakan ya. Ganjil bisa dibedakan, yang dua itu yang sifatnya perlu dikompromikan lagi. 2, 4, 6, 8 perlu dikompromikan lagi. Oke. Untuk yang AHP, nah ya, jadi ada bersifatnya berkebalikan. Tadi bersifat kebalikannya itu seperti apa? Jika A adalah K kali lebih penting dari B, ya, maka B itu adalah satu per K-nya, satu per K dari lebih penting daripada A. Oke, contohnya seorang pengambil keputusan dengan bantuan pakar yang mempunyai pendapat bahwa elemen A itu mempunyai tingkat kepentingannya 5 kali. Elemen A 5 kali lebih penting dibanding elemen B misalkan ya. Jadi sehingga nilai dalam matriksnya itu dituliskan 5 ya, dituliskan 5. Sebaliknya kalau berpendapat bahwa elemen B adalah 5 kali lebih penting dibandingkan elemen A, maka dalam penilaiannya diberikan nilai 1/5. Ya, 1/5. Oke, nanti akan ada contoh lagi yang lebih jelas dari statement ini. Lebih jelas dari statement ini. Artinya, intinya di AHP ada mengenal sifat berkebalikan. Berkebalikan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Nih, ini adalah contoh matriks perbandingan berpasangan ya. Contoh matriks perbandingan berpasangan. Kalian lihat lagi di yang matriks yang ini ya, skala berpasangannya, skala perbandingan berpasangannya. Kalian lihat di yang kayaknya saya harus ini cepat coret. Ya. Misalkan baris 1 kolom 2, berarti yang mana tuh? Baris 1 kolom 2. 1/3, Bu. Baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom Yang 3, Bu. Oke, ya berarti kalian lihat yang jika D dibandingkan dengan E ya. Jika D dibandingkan dengan E, maka kalau dia nilainya 3 berarti adalah apa keterangannya? Sedikit lebih penting ya, sedikit lebih penting atau cukup penting dibanding daripada E, yaitu sebesar 3 misalkan sini. Angka 3 bukan berarti kalau D itu 3 kali lebih besar dari E, bukan. Tapi dia berarti sedikit lebih penting dari E, ya. Sedikit lebih penting. Kalau nilainya misalkan saya beri angka 5, berarti D itu lebih apa? Lebih penting. Lebih penting dari E. Kalau saya beri nilai 1, berarti D itu lebih Berapa, Bu? 1, 1. 1. Sama pentingnya, Bu. Apa Berarti pentingnya? sama pentingnya dengan E gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tadi yang prinsip kebalikannya tadi ya. Oke. Sedangkan nilai pada baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 1 yang mana? Baris 1/3. kedua. Oke, baris kedua kolom 1 diisi dengan kebalikannya dari 3 tadi. Kebalikannya 3 yaitu tadi ya, 1 per nilainya berapa? Berarti di sini 1/3. Kalau misalkan yang pertama kalian nilai ya, nilai D itu, elemen D itu sedikit lebih penting dari E ya, dari E dituliskan 3.
kalian cari kebalikannya. Kebalikannya yang mana? Berarti yang D dengan E. Di sini langsung kalian tuliskan kebalikannya 1/3. Contoh lainnya misalkan baris 1 kolom 3. Kita lihat baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3 berarti yang jika D dibandingkan 7. dengan F ya. D dibandingkan dengan F. Berarti kebalikannya ditulis di mana 1/7-nya? 1/7-nya berarti tulis di mana nih? Di F dan D, Bu, yang di bawahnya 1/3. Ini ya, di F dan D. Di sini berarti 1/7. Oke. Terus misalkan lagi yang baris 1 kolom 4. Yang ini, yang 9 nih. Beda warna lah biar no. Berarti yang kebalikannya di mana? Di G dan D. Di G dan D, itu ya, di sini. Jadi pakar itu nanti akan menilai mana yang sesuai kepentingan ini ya, mana yang sama penting, mana yang lebih penting, mana yang sangat penting. Tapi kalian juga sebagai misalkan penelitinya harus paham untuk perankingan ini, untuk pembobotan ini ya, untuk matriks perbandingan berpasangan. Dari situlah diperoleh. Oke. Kalau yang ini deh dibacanya seperti apa nih yang 8 nih? Coba yang G berarti baris 4 kolom 2, Bu. baris 4 kolom 2. Baris 4 kolom 2. Iya. Berarti yang G itu nilai tengah-tengah antara dua pendapat ya. Jadi G dan E itu berarti masih perlu kompromi nilainya. Apakah dia penting atau tidak penting sama pentingnya ya. Tidak bisa dikategorikan ke yang ini. Makanya dia pakai nilai yang 8. Nilai tengah-tengah di antara dua pendapat yang berdampingan. Seperti itu. Ya. Oke, jadi begini cara menentukan matriks perbandingan berpasangannya ya. Kalau sudah bisa langsung ditentukan mana yang lebih penting, mana yang mutlak lebih penting ya, itu langsung tentukan yang reverse-nya atau kebalikannya. Tapi cara bacanya itu dari baris dulu ya. Dari baris bandingkan dengan kolomnya. Berarti baris D lebih penting daripada, bukan lebih penting, nilainya, nilai kepentingannya dibandingkan dengan yang kolom. Bacanya dari baris dulu. Ya, ada yang ingin ditanyakan dari matriks perbandingan berpasangan? Bersifat reverse itu yang seperti itu. Salam. Makanya yang di sini yang E dan G itu ada 1/8. Berarti kebalikannya dari yang ini ya. Jadi G dan E yang tadi. Paham ya untuk matriks perbandingan berpasangan? Insya Allah, Bu. Maaf, nanti mau presentasi di atas. Ini berita acara. Yang ini konsumsinya, sorry Pak. Dihubungi aja megangnya ya. Saya sengaja ada catatan-catatan di sini biar kalian bisa baca ulang nanti ya. Oke. Selanjutnya ini, kalau misalkan penilaiannya lebih dari satu orang nih, pakarnya itu lebih dari satu orang misalkan ya. Jadi nanti harus dihitung nilai rata-rata geometrik hasil agregasinya. Tadi kalau misalkan yang menilainya satu orang, ataupun kalau pakarnya lebih dari satu orang harus dihitung dulu nilai ini ya. Berapa sih jumlah pakarnya? Terus ini ada rumus pakai rata-rata geometrik. Nantilah ini bisa dipelajari nanti ya. Cuma
sebelum tugas kalian harus paham ada yang namanya seperti ini. Ada memungkinkan yang menilai itu lebih dari satu orang pakar. Oke. Selanjutnya, apa nih? Nah, selanjutnya uji konsistensi ya. Uji konsistensi itu untuk penilaian melalui perbandingan berpasangan. Jadi, pakar ataupun responden itu harus memiliki konsistensi dalam melakukan perbandingan elemennya. Contohnya misalkan, jika A C, maka secara logis responden harus menyatakan bahwa A itu lebih besar daripada C ya, berdasarkan skala persepsi yang disediakan oleh Saati yang tadi, berdasarkan skala yang tadi sudah kita bahas. Oke. Untuk penentuan konsistensinya, konsistensi itu kita cari eigenvalue-nya, eigenvalue maksimumnya dengan cara rumus ini. CI ya, CI itu adalah rasio penyimpanannya atau konsistensi indeks. Konsistensi indeks itu adalah nilai eigen terbesar dari matriks berordo n dikurangi dengan ordo matriksnya dibagi dengan n-1. Dikatakan matriks perbandingan berpasangan konsisten jika nilai CI-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi nanti ditulis dulu untuk rumus ininya ya, keterangannya juga. Rumus CI dan juga keterangannya. Jadi ini untuk menentukan seberapa konsisten yang dilakukan oleh pakar itu ya. Selanjutnya kita cari nilai rasio konsistensinya atau CR ya. Rasio konsistensi itu perbandingan dari nilai indeks konsistensi atau CI dengan random indeksnya atau RI-nya. Random index CR adalah konsistensi rasio yang kita cari, CI adalah konsistensi indeks. Nah, kalau di sini dibandingkan nilainya itu bandingkan dengan nilai random indeksnya. Ya, bandingkan dengan nilai random indeksnya. Untuk N-nya berapa? Ada misalkan untuk N-nya 3, ya nilai RI-nya harus 0,58 patokannya ya. Ini yang dikeluarkan oleh laboratori. Jadi ini harus dihafal juga kayaknya agak sulit ya. Jadi dipahami aja kalau ada harus dibandingkan dengan nilai yang ORCRIDE laboratori. Jadi bisa diterima adalah kalau misalkan punya nilai CR-nya itu lebih kecil atau sama dengan 10% ya. Nilai CR-nya itu lebih kurang dari atau sama dengan 10%. Kalau lebih besar dari 10% itu berarti penilaiannya itu ada yang random. Oleh karena itu perlu diperbaiki apanya ya, bisa saja tadi peringkatnya ya atau kriterianya, atau kita mulai lagi dari awal gitu. Jadi lakukan lagi langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini kalau tadi untuk teori konsistensinya. Nah, sekarang uji konsistensi itu ada beberapa langkah ya. Mulai dari menghitung normalisasi, menghitung Weighting Sum Factor, konsistensi faktor, sampai ke yang tadi membandingkan nilai CR-nya dengan standar yang ditetapkan ya, dengan standar yang ini atau yang kurang dari sama dengan 10%. Kita pelan-pelan ya, contohnya misalkan akan dilakukan uji konsistensi terhadap hasil perbandingan berpasangan dari 3 alternatif ya. 3 alternatif hasilnya seperti ini, misalkan dari model, keandalan, dan juga harga. Ini ada nilai-nilainya nih, nilai-nilai atau dari perbandingan tadi ya, Contohnya seperti ini. Berarti untuk uji konsistensi kita harus hitung dulu normalisasinya ya, menghitung normalisasi. Menghitung normalisasi itu pelan-pelan ya. Menghitung normalisasi dari tabel matriks perbandingan kriteria yang diperoleh ya, kita harus ubah ke angka desimal ya. Ubah ke angka desimal di sini. Ubah ke tabel matriks yang dalam desimal ya.
Nih, 1/1 berarti adalah, sini desimalnya adalah 1. Untuk yang 1/2 desimalnya 0,5. 3/1 desimalnya 3. Paham ya, untuk mengubah dari matriks ke desimal, tinggal dibagi. Kalau yang 1/4 berarti desimalnya 0,25. Kalau yang 1/3 berarti desimalnya berapa? 0,33. 0,33. Ini kelihatannya rumit, tapi kalau misalkan sudah tahu caranya, bisa gampang kok ya. Jadi dari perbandingan kriteria diubah ke desimalnya. Selanjutnya, jumlahkan hasil perbandingan berpasangan per baris ya. Kita jumlahkan per barisnya. Berarti sini berapa nih jumlahnya nih? Ini juga dijumlahkan, ini dijumlahkan ya. Untuk baris pertama hasilnya 4,5. Baris kedua 7. Dan juga baris ketiga 1,583. Paham ya ini dari mana? Dijumlahkan tiap barisnya. Jadi dijumlahkan per barisnya. Setelah itu, atau bisa juga kalian tambahkan di sini jumlah ya. Satu kolom, tambahkan di sini kolom jumlah. Artinya jumlahkan semua jumlah baris ini. Oke, setelah itu jumlahkan hasil penjumlahan per baris. Nah, setelah itu di sini dijumlahkan, ditotalkan. Total barisnya berapa nih? 13,083. Paham sampai sini? Insya Allah, Bu. Aman ya. Nah, ini ditambahkan lah totalnya berapa gitu. Ini terlalu rinci kah? Enggak ya, semoga bisa mudah dipahami ya. Oke, setelah dijumlahkan semuanya, baru kalian hitung normalisasi dengan membagi hasil penjumlahan setiap baris dengan hasil penjumlahan dari jumlah per baris. Pusing nggak tuh? Nggak ya? Oke, misalkan untuk yang pertama ya ini berarti tadi jumlah total barisnya berapa sih? 4,5 ya. Nah, 4,5 dibagi totalnya tadi, total yang ini. Ya. Jadi hasilnya sekian. Untuk yang baris kedua juga sama, 7 dibagi total barisnya. Hasilnya 0,535. Baris yang ketiga, jumlah baris ketiga dibagi total baris. Hasilnya sekian. Terus kalian jumlahkan lagi kalau misalkan harus sama dengan 1. Total penjumlahan hasil normalisasi K1, K2, K3 harus sama dengan 1. Itu untuk yang menghitung normalisasi. Yang kedua, menghitung weakness sum of sum vektornya. Jadi di sini kalian diperoleh dari mengalikan matriks perbandingan, kalikan matriks perbandingan yang berpasangan dengan hasil normalisasi yang tadi. Ini kan matriks perbandingan berpasangannya. Kalikan dengan yang ini. Kalikan dengan yang hasil normalisasi ya. Hasil normalisasinya yang mana? Yang ini. 0,344, terus ini 0,535 dan 0,121. Diperolehlah hasilnya adalah sekian. Masih bingung nggak ini dari mana? Kayak ini adalah dijumlahkan ya untuk yang baris pertama nih, yang K1. Misalkan kalian perhatikan sini. 1/1 ya dikali ininya 0,34 ditambahkan yang ini. 1/2 dikali yang 0, ini ya 0,535 ditambahkan yang 3/1 dikali yang ini. Ya. Jadi diperoleh 0,975. Baris yang kedua berarti juga dia sama ya, baris yang kedua 2/1 dikali yang 0,34, 1/1 dikali yang 0,535, yang ini dikali yang ini. Jadi diperolehnya 1,707. Yang ketiga, paham ya? Jadi dikali silang gitu, tapi ditambahkan. Iya, paham, Bu. Oke, sip. Kelihatannya ribet, enggak kan? Masih bisa mengikuti kan? Ya, Bu. Masih. Masih ya.
Tapi kalau kalian kelewat satu langkah sih ya pasti pusing ke belakangnya. Oke, yang ketiga menghitung konsistensi vektor. Nah, tadi ya, konsistensi vektor itu rumusnya weight sum vektor dibagi dengan nilai normalisasinya. Tadi ya, nilai-nilai ini, yang ketiga ini, dibagi dengan nilai normalisasi masing-masing. Ini 0,34, 0,53, 0,121. Diperolehlah nilai konsistensi vektornya sekian. Oke, terus menghitung rata-ratanya, tinggal dihitung aja rata-ratanya berapa. Berarti kan ini dibagi 3 ya, bagi 3, 3,02. Yang kelima hitung nilai CI. Nah, CI itu adalah, oke ini. Jadi tadi rata-ratanya berapa? 3,02 ya, 3,02 dikurangi N. N-nya itu adalah 3. Kenapa 3? 3 itu dari mana? Tiga itu dari mana? Dari banyaknya alternatifnya ya. Banyak alternatifnya di sini kan ada 3 tadi alternatifnya ya. Ada 3 alternatif. Jadi N-nya itu adalah 3. Kalau ada 4 alternatif ya N-nya 4. Jadi ini rata-rata. Rata-rata dari konsistensi vektor dikurangi N dibagi N-1. Hasilnya CI-nya 0,01. Setelah CI apa sudah selesai? Kita hitung nilai CR-nya dulu. CR-nya itu adalah CI dibagi RI-nya ya. CI dibagi RI-nya. Oke. Untuk CI-nya tadi kita sudah peroleh 0,01 CI. Nah, untuk nilai RI-nya itu apa? RI-nya itu kalian lihat di tabel indeks tadi ya. Tabel indeks random dari yang Oakridge Laboratory. Untuk yang N-nya 3, nanti nilai RI-nya berapa? Kita coba lihat di yang tadi, nilai N-nya 3, Mang. Nah, yang ini. Lihat di yang nilai N-nya. N-nya tadi berapa? 3. N-nya 3, berarti nilai RI-nya 0,8. eh, 0,58. 0,58 ya. Jadi di sini jadi acuannya kalau nilai N-nya 4 ya berarti nilai RI-nya di 0,90. Dari situ ya untuk menentukan nilai RI. Jadi nanti jangan ada yang tanya 0,58 dari mana, dilihat dari nilai N-nya ya. Nilai N-nya untuk nilai RI N3 itu 0,58. Jadi tinggal bagi aja, CR-nya itu adalah, oke, CR-nya adalah 0,0172. Lalu kita bandingkan nilai CR dengan standar yang ditetapkan. Tadi standarnya itu harus lebih kecil atau sama dengan dari 10% ya, 10%. Jadi membandingkan nilai CR-nya dengan standar yang ditetapkan. Jadi standar yang ditetapkan itu harus lebih kecil dari 10% atau 0,1. Kalau hasil ini kira-kira CR-nya lebih kecil atau lebih besar dari 10%? Lebih besar. 0,0172 lebih kecil atau lebih besar dari 0,1? Kalau Ya. bingung ya, lebih kecil ya. Kecil. Oke, kalau misalkan bingung 10% itu seperti apa, jadikan desimal. Berapa sih 10% itu ya? Lebih kecil ya, 0,0172 lebih kecil dari 0,1. Maka hasilnya reliable ataupun konsisten. Cukup panjang juga untuk apa ya? Untuk membuktikan kalau ini tuh konsisten, kalau penilaian dari pakar itu konsisten. Tapi diperlukan karena apa? Karena
tadi ya subjektivitas, dan juga pakar itu pun tidak selamanya dia dalam keadaan kondisi baik gitu. Jadi perlu dihitung nilai konsistensinya, konsistensi dari AHP ini. Tapi kalau pakai rumus-rumus ini aja nggak terlalu sulit lah untuk menentukan nilai konsistensinya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu dari tadi konsistensi, nilai konsistensi? Aman ya, masih aman ya. Oke. Nah, nanti kalian kalau misalkan mau pakai AHP itu harus menyusun kuesioner. Kuesionernya itu seperti apa? Tergantung kasus yang akan kalian ambil ya, kasus yang akan kalian ambil. Untuk menyusun kuesioner ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Mulai dari identifikasi dulu kriterianya ya. Kriterianya apa nih? Misalkan kalau memilih lokasi untuk perusahaan, berarti kriterianya mungkin ya, apa saja sih kriteria yang mungkin dipertimbangkan kalau memilih lokasi perusahaan? Kira-kira apa yang bisa jadi pertimbangan? Strategis atau enggaknya, Bu? Lokasinya ya, strategis atau enggak. Terus Harga. harga, pasti harga. Terus apa lagi? Kalau misalkan kita ingin lokasi jualan nih, pilih yang seperti apa? Kira-kira kriteria yang dibutuhkannya tuh. Yang mungkin lebih luas kalau untuk misalkan bikin supermarket kayak gitu kan, Bu. Bukan hanya memikirkan untuk si bangunannya, tapi misalkan tempat parkirnya dan lain sebagainya. Akan sangat banyak sekali kriteria ya. Mungkin yang kriteria yang Siti sampaikan itu akan berbeda dengan kriterianya Rusdan misalkan ya, atau dengan kriterianya Melani, itu akan berbeda tiap orang. Jadi angka baiknya nanti harus dipertimbangkan lagi kira-kira kasusnya apa, terus kriterianya apa saja nih yang mempengaruhi dalam pemilihan kasus tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu harus spesifik ya, harus spesifik. Misalkan dalam hal biaya, misalkan seberapa penting sih biaya sewa untuk lokasi yang dipertimbangkan. Jadi pertanyaan itu harus spesifik. Jadi selain ada juga skala pemeringkatannya. Tadi kan gunakan skala yang 1 sampai 9 tadi ya. Jadi penting, lebih penting sama penting atau mutlak sangat penting ya. Jadi gunakannya skalanya yang 1 sampai skala perbandingan. Terus pertanyaannya konsisten. Jadi pastikan pertanyaan yang diajukan itu konsisten dengan kriteria yang diidentifikasi. Pertanyaannya harus mudah dipahami dan juga pertanyaannya harus netral atau tidak memihak. Jadi nanti bisa juga dicari contoh-contoh kuesioner untuk yang AHP ya, untuk AHP seperti apa, dan tapi perhatikan paling penting sih identifikasi kriterianya. Oke, ini hal yang perlu diperhatikan untuk mengolah data kuesioner ya. Jadi tentukan hierarki kriteria dan juga subkriteria, adakah saling berhubungankah semuanya atau ada yang tidak berhubungan. Kalau tidak ada yang hubungannya, jangan dipaksakan berhubungan gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan dia termasuk ke hierarki yang tidak lengkap, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa memodelkan sama persis dengan masalah yang sedang kalian tangani, yang akan kalian pecahkan. Terus hitung nilai rasio kriteria dan subkriterianya, tadi ya hitung eigenvektornya, skor alternatif, bandingkan skor alternatif, dan juga analisa interpretasikan hasil. Atau bisa juga melakukan verifikasi ya. Ya, selain AHP, ada beberapa metode lain nih yang untuk multi kriteria ya. Jadi nanti kalian bisa juga pelajari apa itu metode multi atribut utility theory atau metode PROMET ya. Metode PROMET itu Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation.
Lalu ada metode SMART, metode Simple Multi Attribute Rating Technique. Ada juga metode Weight Sum Model, SM. Ini bisa dipakai juga selain metode AHP. Next, untuk tugasnya sebelum kita nanti ada studi kasus ya, alangkah baiknya kalau teman-teman mempelajari dulu tadi alur AHP-nya. Jadi kalau di tugas 6 itu menyelesaikan 2 soal AHP nantinya ya, untuk itu satunya itu saya ganti dengan kalian cari jurnal, bisa nasional ataupun internasional, tapi yang pakai metodenya AHP. Yang pakai metode AHP. Tadi kan sudah ada langkah-langkahnya sedikit kita pelajari ya untuk AHP. Nah, di sini kalian harus pelajari jurnal tersebut, lalu bandingkan dengan materi ini, dengan materi pertemuan 9 yang tadi kita bahas ya. Bandingkan apakah ada perbedaan ataukah apa yang berbeda atau apa yang sudah sama ya. Jadi bisa lebih paham alur AHP-nya nanti. Lalu dibuatkan ringkasan ya, ringkasan proses metode AHP-nya dari jurnal tersebut. Terus judul jurnalnya tiap mahasiswa harus berbeda. Jadi kalian tidak boleh ada yang sama judulnya supaya kalian bisa sharing nanti, bisa sharing metode AHP ini bisa dipakai untuk apa aja sih, untuk soal yang seperti apa, untuk permasalahannya yang seperti apa. Oke, sudah selesai teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, untuk tugasnya paham ya. Jadi cuma cari satu jurnal, terus kalian bandingkan dengan materi yang hari ini, buat ringkasannya. Ringkasannya gimana sih proses analisis AHP-nya dari jurnal tersebut. Bukan kalian yang nyari topik kok, nyari satu contoh aplikasi jurnal aja biar kebayang nanti untuk penelitian ya. Oke, aman. Saya bisa langsung dikerjakan ya. Tugasnya udah ada di Litera. Tugasnya sudah ada Ibu di izin bertanya. Ya, silahkan. Itu membandingkan jurnal dengan materinya itu, yang dibandingkan itu caranya. Bisa langkah-langkahnya ya, bisa langkah-langkahnya. Bisa juga misalkan rumus yang digunakan berbeda, itu bisa. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi nanti kalian cantumkan yang pertama itu ringkasannya dulu ya, ringkasan di atasnya, terus di bawahnya cantumkan jurnalnya, jangan linknya, tapi digabung aja ringkasan dan juga jurnalnya. Sedikitan ya yang hadir, ada berapa nih? Pesanan. Apa itu? Udah tahu. Strawberry coklat? Enggak mau coklat. Hah? Enggak mau coklat. Oh, berarti coklat. Oh, itu yang dari Nani? Iya. Oh, ini yang bukan. Jadi ini yang Burafi ya? Ya. Godaan dikasih es krim lagi batu. Sorry. Oke, kalau tidak ada, udah jelas ya teman-teman semuanya? Ya, insya Allah, Bu. Oke, kita bisa akhiri ya perkuliahan hari ini. Semoga mendapatkan